Ini kan juga sebenarnya besi tulangan ini kan juga fungsinya untuk elastisnya bangunan itu sendiri dari gempa ya Pak ya? Ya kan yang nahan ini Pak, apa gaya gempa Iya. si kolom ini berarti kalau kita Ya horizontalnya ya. Cuman ini kan juga pasti kondisi existingnya kan juga berpengaruh ya Pak ya. pasti Pak. Apakah ini dulunya bekas sawah, Sawah, rawa, iya. itu kan itu Iya. kan juga pasti ada perlakuan khususnya kan. Iya. Kok tadi ada molen, emangnya molen pisang itu. Terus ada lagi nih vibrator gitu. Yang mana nih vibrator? Saya dulu pernah juga Pak menggunakan seng Pak. Namanya Ancor, anti bocor. Oh. Jadi jangan struktur dulu baru arsiteknya dulu Pak. Iya. Dipenuhi. Ini dari Pak Agung sendiri, dari itu kira-kira ada tips nggak untuk bangun rumah ini? Kita tinggal di rumah kan selamanya nih Pak. Iya. Ya kan gitu. Kita pakai untuk keluarga, untuk ya setelah pulang kerja Pak ya. Lihat rumah kan jadi Nggak ada masalah. nggak ada masalah kan gitu ya. Semuanya bagus dulu di depan, terus baru kita desainnya untuk strukturnya. Halo Sobat Adi, ketemu lagi dengan saya Supriyono di acara Beacons, bicara konstruksi dari ide jadi solusi. Beacon sudah masuk pada edisi keempat kali ini ya, dengan mana mengangkat permasalahan yang sering dialami oleh Sobat Adi dalam dunia konstruksi. Beacons termasuk dalam karakter yang harus dimiliki insan Adi dalam menunjang terbentuknya core value akhlak BUMN, yaitu LAMS, terdiri dari learner, adaptive, militan, dan problem solver. Beacons dapat menjadi media Sobat Adi dalam belajar, yaitu learner, kemudian berinovasi, yaitu adaptif, dan media untuk problem solver yang disampaikan oleh narasumber. Militan ya kita harus memiliki standar kinerja yang tinggi. Dan kali ini kita akan bahas terkait konstruksi rumah dari bawah sampai atas, bottom up. Oke, daripada kita statue alias telan cuek malu-malu, mari kita kenalan aja dengan narasumber kita kali ini. Baik, di sini ada Pak Agung ini. Iya Pak. Pagi Pak. Pagi. Semangat pagi Pak. Semangat pagi harusnya ya. Siap. Oke. Pak Agung ini nama lengkapnya siapa Pak? Oke Pak. Saya nih Agung Dwi Putranto. Saat ini saya ditugaskan di Adi Persada Gedung Pak. Oke, proyek Saat mana ini saya pegang proyek di proyek Collins tahap 2 di daerah Serpong Pak. Collins itu apartemen? Apartemen, Oke. 32 lantai, 2 tower Pak. Wis, 2 lantai, siap. Oke, nggak perlu lama-lama, coba kita cek tayangan video viral. Sementara itu sebuah rumah berlantai 2 yang dijadikan kos-kosan di Jalan Warung Jati Barat, Pancoran, Jakarta Selatan ambruk. Meski tidak ada korban jiwa, salah satu penghuni kos mengalami luka akibat tertimpa puing bangunan yang roboh. Beginilah kondisi rumah berlantai 2 di Pancoran yang tiba-tiba roboh Rabu siang. Rumah yang dijadikan kos-kosan 8 kamar ini diduga roboh karena kesalahan konstruksi. Meski tidak ada korban jiwa, salah satu penghuni kos yang sedang tertidur mengalami luka lecet setelah tertimpa material bangunan. Tak hanya itu, sebuah warung kelontong di sampingnya rusak tertimpa puing bangunan. Salah satu warga mengatakan peristiwa ini terjadi pada saat kondisi sedang sepi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, kemudian disusul dengan ambruknya bangunan. Iya. Ini bangunan kos-kosan nih, 2 lantai nih Pak. Iya nih. Ternyata deket sini nih, Pancoran. Ini kira-kira penyebabnya apa aja nih Pak? Ini kalau saya lihat nih, pertama dari konstruksi kolomnya nih ya, mungkin dia kurang kuat nih Pak ya. Begitu kolomnya ada masalah, sebenarnya nggak ada gempa ya, Jakarta waktu itu nggak ada gempa. Nggak ada gempa ini Nggak kejadian ada ini. gitu kan. Berarti di konstruksi kolomnya dia, si rumah karena 2 lantai ya, mungkin dia bangun 1 jadi dulu, setelah dilihat ternyata wah banyak peminat nih, dia tambah lagi di atasnya, tanpa memperhitungkan kemampuan atau kekuatan dari kolom penyokong lantai 2-nya. Kecuali dia tambahin mungkin itu 1 kayu atau kolom, nambah lagi kolom harus tambahin 1 ya. lagi supaya dia agak ada perkuatan karena ada beban tambahan di atasnya. Ya intinya pastinya perencanaannya nggak akurat ya. Iya. Awalnya untuk bangunan Awal 1 mungkin lantai, kemungkinan ini. ini Dia- dipaksakan jadi 2 lantai gitu. Terus dia juga menghitung juga kamar di atas itu berapa unit Pak. Mungkin itu juga dari pengaruh, awalnya cuma sebagai atap,
begitu dia bongkar atap ditambahin lagi di atasnya konstruksi baloknya, kolom sama balok nggak ketemu tuh Pak. Jadi ya suatu saat kan karena dia nggak kuat ya, lama-lama bisa hancur sendiri. Tadi kelihatan kayunya ada patah tuh. Gitu. Patahnya pun kelihatan mencuat gini, artinya ada beban berat sehingga dia loss. Ya kalau kita di ilmu mekanika kan berarti ada beban terpusatnya itu Pak ya. Ada beban terpusat sehingga ini patah itu ya. Kayunya patahnya di posisi tengah kan. Tengah, itu momen yang paling ini. Ya, momen paling ekstrim di situ. Kayaknya lihatnya seperti itu. Kalau pondasinya nggak begitu kelihatan ya, karena dia langsung rubuh nutupin ya. Jadi ya mungkin di atasnya ini, kalau menurut saya dari balok dan kolomnya ini nggak mampu menahan beban sih Pak. Tadi fungsi awalnya mungkin satu lantai jadi dua lantai tanpa memperhitungkan tambahan perkuatan kolom. Iya. Oke, mungkin kita lihat gambar selanjutnya coba. Siap. Nah ini ada 2 gambar penyiapan lahan. Ini sepertinya ada transformer nih Pak, berkeliaran ini. Iya Pak. Ini kalau dari start awal pembangunan rumah kayaknya nih ya. Iya. Nguruk dulu nih. Nah, uruk itu kan ada 2 hal nih. Nggak tahu nih. Pertama ini kayaknya sampah nih Pak, bukan tanah nih. Puing-puing ya Pak ya. Puing nih. Tapi banyakkan material organiknya dia nih. Kayak plastik ya, bukan organik, anorganik nih, plastik atau puing-puing yang kurang lebihnya akan menjadi masalah pada saat pemadatan nih. Nah, yang bagus nih mungkin sebelah kanan dia pakai tanah merah. Terus gradasinya mungkin juga itu bagus lah tanah merahnya. Cuman yang kurang nih Pak, kalau menurut kita ya harusnya rumputnya diangkat dulu diangkat dulu ya, di grabbing istilahnya kalau kita di jalan Pak ya. Karena kan dia material organik, nanti lama-lama dia kan kayak itu ya, pembusukan, akhirnya tanahnya ada settlement di situ. Jadi settlement nanti mungkin ya Pak pada saat nantinya pembangunan rumahnya itu bisa retak atau fondasinya ada pergerakan. Biasanya kan kalau pengiritan kan ada tulisannya tuh Pak, terima puing gitu. Mungkin bawahnya dia kasih puing dulu, ternyata atasnya baru ada ditimpa tanah merah. Seolah-olah ya full tanah merah, tapi ya itu kan salah satu karakter mungkin dari yang punya lahan, developer atau yang kontraktornya ini Pak. Ini jenis tanah timbunan yang bagus gimana nih Pak? Ya, untuk tanah timbunan ya biasanya kan kita pakai tanah merah nih Pak. Tanah merah. Super itu ya. Terus penimbunan biasanya kan kita sesuai yang sudah pernah kita lakukan, sesuai aturan pemerintah kita kan per 30 cm atau per layar. Kita lakukan pemadatan, itu naik lagi 30 cm kita padetin, terus ya sesuai levelnya mungkin kita nguruk 1 meter ya berarti yang dibagi 3, 30, 30, terakhir topping 10 cm. Baru kita lakukan pengetesan Pak. Ada tesnya tuh, ada Sencon sama CBR. Nah, cuman coverage areanya kan ada bermacam-macam tuh Pak, sesuai kebutuhan. Kalau rumah mungkin ya nggak perlu CBR tapi Sencon mungkin. Kalau untuk jalan tol gitu kan per berapa kilo ya, per berapa meter gitu kan, per meter range areanya tuh Pak. Nah, untuk tesnya sendiri memang ada beberapa cara ya, sesuai dengan aturan ya, saya nggak begitu hafal juga nih, STM sekian atau SNI nomor sekian itu ada Pak. Ada. Iya. Ya kalau kita di perumahan kan kita nggak tahu ya, awalnya ini kita kan tinggal masuk aja nih kalau komplek perumahan gitu. Iya. Tapi kalau kita mau bangun sendiri mungkin lebih bagusnya kita lakukan pemadatan. Kalau kita yang biasa kita tradisional kan kita urut 30 cm kasih air Pak. Sambil padetin kan. Uruk tanah lagi baru setelah 3 lapis terakhirnya baru kan kita ituin agak diinjek-injek lah. Di levelingnya itu ya. Itu mudah-mudahan udah terjadi settlement yang padat ya. Nextnya baru kita kerjakan untuk kerjaan berikutnya. Cuman ini kan juga pasti kondisi existingnya kan juga berpengaruh ya Pak ya. Pasti Pak. Apakah ini dulunya bekas sawah, rawa itu kan itu kan juga pasti ada perlakuan khususnya kan. Iya. Itu apalagi kalau bekas kuburan ini Pak. Harus ada doa bersama dulu ini. Doa bersama dan pemindahan itunya. Pemindahan jasad reliknya. Iya gitu. Ya ini memang Pak,
sebelum diuruk pun harusnya kalau misal rawa ya itu berarti airnya harus dialirin dulu tuh. Dikuras ya istilahnya ya. Dikuras, air dialirin, kita bikin dewatering atau itulah penurunan muka air tanah kan supaya pada saat kita isi tanah sudah nggak ada lagi timbul macam-macam air atau tekanan dari kanan kiri area kan gitu Pak. Kita langkah berikutnya. Nah ini pondasi ini Pak. Iya. Ini pondasi bangunan itu pasti beragam ya. Perlu dipertimbangkan jenis tanah existing nggak Pak untuk bikin pondasinya ini? Pasti Pak. Kalau dari tanah existing dan keperluan gedung ya pasti ya. Jadi bisa ketemu nih pondasi apa yang harus kita pakai ke depannya. Nah kalau rumah berarti kan tanah existingnya bisa kita lihat kalau ini kan sekitar sawah ya. Sawah berarti kan tanah bawahnya ini kan lumpur. Nah kalau lumpur berarti kan dia agak bisa ada penurunan settlement nantinya pada waktu kedepannya. Maka kalau ini saya lihat pondasi rumah menggunakan batu kali, paling enggak dia ada galian Pak ke dalam, digali dulu ke bawah nih. Kalau kita biasa di konstruksi kita kan ada pengetesan tanah Pak, menggunakan sondir atau menggunakan yang lupa saya namanya satu lagi tuh, sondir sama DPT. Nah kalau ini rumah paling turun semeter, kita bikin pondasi batu kali udah cukup. Karena kan kita cuma prediksi dia 1 atau 2 lantai aja. Masih bisa. Kalau tanah yang lain Pak, tadi saya sampaikan ada tabel ya, yang dari setelah kita lakukan pengetesan tanah dari sondir maupun itu tadi DPT, NSPT itu kan ketahuan Pak. NSPT ya. Ketahuan titik sekian parameternya. Oh, berarti ketemulah di sini tanah yang keras. Nah, kita bisa menggunakan pondasi dalam. Pondasi dalam rumah, pondasi dangkal nih istilahnya ya. Cukup pondasi dangkal. Dangkal. Kalau pondasi dalam kan ada banyak kriteria Pak, ada CU, CS itu ya. Kalau di ilmu mekanika tanah tuh. Itu. Untuk menghitung pondasi tadi kan pondasi dalam ada yang pondasi dalam kaitannya untuk gedung sekian lantai. Ada yang 20 lantai lebih atau gedung tinggi. Bisa pakai sumuran juga Pak kalau tanah ini jelek Pak. Oh benar. Sumuran. Jadi pas kolom-kolom ini kita gali pakai sumuran 1 meter diisi batu kali itu Pak. Iya. Apa istilahnya tuh zaman dulu batu kali dicemplungin terus baru dikasih kolom. Naik ya. Kalau pondasi gedung tinggi berarti pakai borpel atau tiang pancang. Macam-macam pondasinya tuh Pak kalau yang di ilmu sipil Pak ya. Iya. Biasa kita pakai yang di gedung. Oke, mungkin lanjut selanjutnya. Nah, ini ada pekerjaan timbunan tanah ini. Ini jenis timbunan ini yang bagus apa nih Pak? Kalau tanah yang dipakai itu ada 2 Pak ya. Kalau ini dalam gedung berarti biasanya kita pakai pasir uruk Pak. Pasir uruk. Pasir uruk pasir yang grade-nya paling bawah. Dari pasir kan ada pasir yang butirannya kasar tuh bisa kita pakai buat ngecor Pak. Ini kan ada pondasi Pak ya. Pondasi tadi ada slope-nya nih. Berarti kita untuk pasir yang bagusnya pasir paling bagus kan buat ngecor. Yang paling grade paling bawah ya ini Pak, pasir uruk ini buat Pak. Untuk urukan yang di sini ya, di bawah lantai ini. Sebelum lantai skrit kita kasih ini dulu. Ini pun juga sama Pak, pemadatan. Biasanya sih kalau bapak-bapak tukang ini ya pakai air sama pakai balok kayu gitu ya. Gejuk-gejuk. Kalau kita di project kita menggunakan stemper kodok itu ya. Stemper kuda. Stemper kuda kita pakai buat pemadatan. Nanti setelah sesuai spek ya, itu kan ada elevasinya Pak. Elevasi sekian kita bisa lakukan pengetesan. Tes yang paling ringan ya tes CPR tadi itu Pak, atau Sencon. Cuman kalau pakai stemper tadi hati-hati pas di tepi-tepinya ya. Jangan sampai malah merusak konstruksi yang sudah di situ. Ini kayaknya pondasinya menggunakan batu batako nih ya malah. Batako. Iya nih. Tapi dibikin kayak kolam-kolam ini Pak. Iya. Mungkin ini Pak keperluan dia kayaknya di tanah kampung ya, sehingga kanan kirinya rawa mungkin ini, sehingga dia perlu tinggi banget. Perlu agak tinggi gitu. Tapi harusnya pakai batu kali lebih settle itu. Lebih settle. Mungkin di bawahnya tuh ada batu kalinya Pak. Oh iya bisa jadi itu. Sebelum naik ke posisi batako mungkin udah ada batu kali, baru dia naik pakai batako untuk pemisah ntar.
antar ruangan ya itu ya. Oke, mungkin selanjutnya ini ada pekerjaan slope balok nih. Siap, ini slope Ini fungsinya untuk apa ini, Pak? Kalau slope ini kan udah masuk ke area struktur, Pak. Iya. Kalau tadi kan pondasi, kita udah ketemu pondasi batu kali. Ya kalau ngelihat ini dia pondasinya pakai batu putih nih, Pak. Batu kapur. Batu kapur. Yang ada di daerah Jawa Timur nih, daerah gunung-gunung pegunungan Kendeng ya. Iya, daerah-daerah Bojonegoro atau Tuban nih kayaknya nih. Batu-batu putih ini kan banyak di sana. Nanti atasnya baru dikasih ini Pak, slope. Slope itu gunanya buat meratakan beban dari atap dari atas nih ke pondasi. Menggunakan slope ini meratakan. Kalau nggak diratain, ya itu Pak, nanti ada retak. Iya. Retak atau crack sehingga pasti ada penurunan di satu sisi. Ini supaya penurunannya bareng semuanya ya, bersamaan itu. Biasanya besi, ini kalau rumah besi polos ini, besi 12 atau 10, terus begelnya besi 8 atau 6 ini ya. Itu jumlahnya cukup 4? Cukup 4 itu Pak. 4 batang ya. Ya, kembali lagi ke fungsi, kalau dia 2 lantai mungkin ya slope-nya 10-25 gitu kan. Oh, dimensinya ya, dimensi slope-nya 10-25. Tengahnya dikasih peminggang besi 8 juga cukup atau 6. Nah, untuk campuran betonnya ini biasanya kalau kita 1 2 3, Pak. Oh iya. Satu ini, 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Terus cara ngaduknya kita pakai dulak. Ya, dulak gitu. Dulak kan apa namanya? Kayak kayu triplek ukuran sekian, ya itu buat untuk adukan campuran kita masukin ke molen. Kalau ini pakai molen ya jangan pakai cangkul mic. Cangkul mic. Apa istilahnya cangkul mic ya Pak ya? Iya, kalau tradisional seperti itu, tapi bagusnya memang harus pakai molen itu molen, ya. Itu. Kalau volume tadi rumah banyak ya mungkin pakai molen Pak. Ini kan ngecor dulu apa namanya slow. Juga nggak lupa ini pakai begesting Pak. Oh iya, ini harus pakai begestingnya dari triplek aja ya. Begesting triplek, terus kita apa namanya sesuai gambar ya. Posisi asnya di mana, pembesian ditaruh, tripleknya dipasang, dikuatin Pak, sehingga pada saat dicor nggak jeblak lah. Apa istilahnya tuh? Jepat. Posisinya, dan itu kan juga harusnya dia memperhitungkan tulangan kolom dulu kan Pak. Ya, jangan sampai nanti ketinggalan gitu tulang. Pasti Pak. Kalau kita pertama kalau slope ya berarti kita pasang begesting dulu Pak. Begesting kita jadiin sesuai dengan as gedung di mana, as rumah itu di mana, posisi kolom kita tandain. Masuk kolom baru masuk besi slope-nya. Kita rangkai di situ, masuk besi kolom ikat. Ya minimal dia sudah ada stack lah. Biasanya kita pasang stack. Tapi kalau rumah mungkin nggak tahu nih, yang punya rumah langsung ke atas stack nih dia. Iya. Terus setelah dicor Pak, tunggu umur dulu Pak, jangan langsung dibongkar. Pasti. Kira-kira biasanya berapa lama Pak? Kalau ini sih sekitar 6 jam harusnya ya. Jadi kalau begesting kita terbatas ya akhirnya ya kita tahan-tahan Pak, 6 jam baru kita geser lagi ke sebelahnya. Karena begesting biasanya kan dihitung juga nih Pak. Dihitung ini berapa 4 kali atau 10 kali. Iya. Terus sama ini nanti pas dicor biasa kalau di rumah pakai palu karet tuh Pak, buat supaya betonnya apa namanya tercampur dengan merata. Terus dia ngisi tidak ada lubang-lubang. Ini karena rumah ya biasa ini kan ada lubang kecil-kecil kan bekas udara ya, kecil-kecil ini Pak. Itu kalau di struktur gedung kayak saya di tower ya nggak boleh Pak. Nggak boleh ada bubble ini. Nggak boleh. Nah, kita pakai vibrator engine dan vibrator buat cadangan kan, vibrator engine sama vibrator yang listrik. Ini yang di rumah kayaknya pada ini nih kayak masih bingung nih. Kok tadi ada molen, emangnya molen pisang itu. Terus ada lagi nih vibrator gitu. Yang mana nih vibrator? Jangan netting ya ini adanya. Jadi coba cari aja dulu di Google ini vibrator gitu. Jadi itu untuk penggetar ya Pak ya. Getarin campuran betonnya gitu. Supaya beton monolit antara pastanya itu enggak terlepas ya Pak ya. Antara ada kerikil, tadi sebut ada 1 2 3 ada kerikil, ada pasir, itu pastanya dengan beton itu tercampur dengan rata gitu. Jangan sampai nanti malah kerikilnya yang jatuh di paling bawah gitu.
Kan jadi nggak ini. Jadinya kropos Pak, Kropos bolong-bolong pasti itu. Maka kita kasih vibrator atau kalau kita di rumah tadi kan pakai palu Pak. Palu karet tadi Palu ya. karet diketok-ketok gitu kan. Ketok-ketok di begistingnya Ya, tadi, di di tripleknya begistingnya. tadi. Tradisional. Oke, selanjutnya. Nah, dilanjut dengan pemasangan kolom. Nah, Oke, ini bentuk kolom tuh biasanya itu kan ada yang kotak, ada yang silinder ya Pak ya, Iya. yang bulat gitu Ada ya. bulat ya. Itu biasanya itu rumah 2 lantai itu dimensinya berapa ini Pak? Kalau ini rumah 2 lantai, kalau menurut saya sih kolomnya cukup yang kotak sih Pak. Kotak Kecuali yang aja depan ya. mungkin dia pengen Estetik bentuk ya. estetik ya, mungkin bisa dibikin bulat. Biasanya di teras itu ya Pak ya. Siap, itu juga bisa dibikin Pak. Itu diameter berapa itu? Kalau rumah 2 lantai sih, kalau kolom ya paling 20 udah cukup sih Pak. 20 cm 20 cm untuk diameter. Ya. Tapi kalau yang kotak ya, ukurannya kotak tuh 20-20. Nah ini pun kalau zaman sekarang ya kita kan bisa, supaya kalau kolom itu kan dengan ukuran 20 ketemu bata yang ukuran 10 cm kan jadi istilahnya Ngeplin ya? ngeplin Pak. Ah, Kita bisa akalin lah kolom itu kita lebarin selebar dengan pasangan bata. Jadi ukuran 15 kali 25. 25. Secara kebutuhan struktur masih mencukupi. Kita bisa pipihin. Jadi Mas sekalian diplester Pak. Iya. Jadi hilang. Atau dibentuk L. L atau T sesuai dengan Pas di siku pas gitu di ya. sikuan atau di pertemuan Pertemuan dinding, T gitu ya. kita bisa T juga. Jadi biar sama sih Pak. Sedangkan untuk besinya sih antara 12 sih Pak, besi 12 atau besi 13. 12 Polos juga. polos ya, 13 ulir juga boleh nih. Kalau 2 lantai tadi ya. Bisa jumlahnya 9. 9 Titiknya, ya, 9 titik 9 itu. titik atau 8. Ya. Terus kalau yang di T tadi kan berarti ada minimal kan di ujung-ujung 2, tengah 2 kan Tengah gitu 2 Pak. ya. Kombinasikan Kombinasikan itu. sesuai dengan kebutuhan. Yang agak pendek mungkin jumlahnya ya menyesuaikan itu ya. Ya. Soalnya kalau terlalu rapat kan juga nggak bisa masuk Pak. nggak bisa masuk Kerikilnya. malahan gitu. Malah ada sekresi nanti kan, gitu. Macam-macam nanti. Ini kan juga sebenarnya besi tulangan ini kan juga fungsinya untuk elastisnya bangunan itu sendiri dari gempa ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kolom ini memang secara struktural dia gayanya tekan Pak ya. Ya, gaya Gaya tekan tekan. ya, aksial ya. Aksial supaya menyalurkan beban dari atap tadi turun ke slope, Fondasinya fondasi itu. dan slope itu bebannya menggunakan kolom ini disalurkan. Jadi kalau momen terbesarnya dia sama Pak, ada di tengah juga. Makanya kalau pembesian tuh terus dia kan yang nahan ini Pak, gaya gempa. Iya. Si kolom ini berarti kalau kita di rumah. Horizontalnya ya. Horizontalnya ada di gempanya ini ya, jadi secara pembesian tadi besi utama dan harus ada begelnya Pak. Begelnya kita sesuaikan. Nah, berarti kan di posisi kalau sekarang kan ada SNI mengenai gempa Pak. Di situ sekarang kalau dulu kan seperempat bentang jaraknya rapat nih, tengahnya lebih rendah rapat nih. Begelnya ya. Sekarang malah itu sampai ke tengah Pak. Pembesiannya sampai ke tengah itu ya sudah hampir sama dengan yang di tumpuan. Jadi merata nih dari Udah bawah merata, ke atas ya. itu. Karena pembesian sekarang udah memperhitungkan ke gempa kalau yang di struktur gedung tinggi Pak ya. Untuk yang di gedung tinggi ya. Kalau di rumah ini mungkin masih ya seperempat bentang atas sama bawah ini begelnya lebih rapat gitu. Mungkin jarak berapa tuh, 10, yang sininya jarak 20 yang di bentang tengahnya itu ya. Iya. Kalau campuran beton mungkin sama dengan slope. Masih bisa sama nih Pak. 1, 2, 3 masih masuk. Terus untuk begestingnya sendiri berarti kan pemasangannya Pak ya untuk kolom ya. Kita pasang besi utama dulu, baru masuk begel. Setelah itu dicek kan. Baru kita tutup begesting Pak. Tutup begesting berarti kan ada bisa berdiri tegak kan, kita kasih unting-unting Pak. Unting-unting. Di 2 sisi ya. Berseberangan. Baru kita kasih ini skor. Bisa 2, bisa 4 ya, masing-masing 1 lah. Pengakunya supaya dia enggak pada saat dicor dia enggak
nggak buka, bergeser itu ya. terus supaya ini juga vertikalitasnya dua sisi aman ya. Kembali lagi setelah itu begestingnya berdiri, kita cek vertikalitas oke, baru kita bisa cor ya. Untuk pengecoran kan dari atas Pak, menggunakan vibrator lagi Pak. Vibrator juga. Iya. Bisa dibantu juga vibrator dari luar ya Pak ya? Kita ada 2 vibrator kalau di gedung Pak, ada vibrator internal sama eksternal. Kalau tadi yang kita panjang tadi itu adalah untuk internal ke dalam. Yang di luar kita menggunakan eksternal. Modelnya seperti ini Pak, seperti tembakan apa? Jackhammer. Dia bantu menggetarkan begesting di sisi luar. Tapi kalau ini rumah ya berarti pakai ini Pak, pakai besi. Oh ya, cerok-cerok gitu apa istilahnya tuh. Kita katakan ya supaya getahnya itu sambil orang dari luar mukul pakai palu karet tadi. Terus berlanjut ini. Ini untuk ketinggian ngecor kira-kira sampai setinggi berapa ini Pak? Sampai nanti ada sambungan istilahnya kepala kolom lah istilahnya kalau ini kalau kita ngecor pasti kita harus levelin Pak. Survei kita punya survei Pak. Tadi setelah ngecek vertikalitas, kita masuk ke bottomnya. Bottom balok ada di mana nih? Nah, kita tandain. Biasanya pakai paku Pak. Yang paling gampang kan kita pakai paku. Jadi begestingnya dipaku aja, jebret. Nanti titik terakhir ngecornya levelnya di sini. Di bottom bawah bottom si baloknya. Gitu. Kan ada nih, kira-kira ini balok induk terus ada balok anak. Otomatis sih balok anak dimensinya kan lebih kecil ini. Ya, daripada balok. Nah, ini berarti yang balok induknya ini yang bottomnya ya. Yang kita pakai acuan paling bawah. Elevasi paling bawah. Kan nggak bisa Pak, balok induk itu numpang ke balok anak. Iya. Balok anak ke induk harusnya. Itu Pak. Jadi ke bottomnya si balok induknya. Ini jarak antar kolom nih idealnya berapa nih Pak? Kalau rumah ini kan memang kita lihat dari kebutuhan kolom ya. Struktur itu kan sekitar berapa saya lupa 6 meter persegi atau 3 meter persegi. Jadi antar kolom itu yang paling bagus ya minimal tuh 3 meter Pak. Cukup lah untuk kamar ya. Ya 3 meter cukup. Misal Bapak mau lebih jadi 4, ya itu mungkin masih bisa. Tapi tengahnya ada kolom praktis. Oh iya. Pasangan batanya nanti kolom praktis bukan kolom struktural. Fungsinya si kolom praktis tadi jagain ini Pak, supaya bata yang kita dindingnya pasang ya nggak ada kertakan, karena kan dia bentangnya terlalu lebar. Takutnya ada pergerakan, ada gempa atau dindingnya bisa rubuh tadi Pak. Itu. Sehingga ngakibatin yang tadi Pak, video tadi itu ada beban tambahan kan, beban kejut terhadap struktur. Jadi ada macam-macam itu Pak. Ini kita lanjut untuk pemasangan balok. Nah ini tadi ya, ini kelihatan pertemuan ini antara kolom sama balok ini ya. Ini udah masuk ke atap ya kayaknya dia ini, udah di lantai 1. Iya ini. Ini tuh balok memang besinya dia besi kecil ini Pak, besi 8 mungkin ini ya. Untuk polos 8. Kayak ini 1 lantai dia mungkin nih Pak, bukan 2 lantai. Kalau 2 lantai berarti di sono sudah ada begesting lagi Pak buat plat. Nah, kalau lihat ini sudah ngunci dia di lantai cuman 1 lantai, sehingga di atas sebagai ring balok. Ring baloknya Pak. Sebelum ketemu atap dia ada beton terakhir itu ring balok untuk tadi sama kayak slope Pak fungsinya, meratakan beban atap tadi turun ke balok. Setelah ring balok nanti turun ke masing-masing kolom Pak. Sebelum ke kolom ketemu sama ini dulu, ring baloknya ini. Pembesiannya mungkin sama Pak, tapi mungkin lebih kecil besinya. Jadi kalau misalnya ini di atasnya masih ada lantai, otomatis ini kan nanti ngecor lantai juga ya? Iya. Berarti harusnya sudah ada begisting sekalian ya? Begisting platnya di situ. Platnya sekalian ya? Itu. Nah, ngelihat ini sih 1 lantai dia. Jadi setelah ring balok dia kasih tumpuan kolom terakhirnya ini, mungkin nanti dilebihin buat ikat ini Pak, kuda-kuda. Kayu atau itunya diikat ke situ, ke ring baloknya ini. Oke. Nah, ini panjang balok juga pasti menyesuaikan dari ini ya, jarak antar kolom. Kolomnya tadi. Antar kolom dia ngikut, jadi ring baloknya ini terus biasanya seperti posisi slope Pak. Jadi hampir mirror ya. Cuman bedanya pembesian balok dengan slope kebalik.
Kalau yang di slope tadi kan tumpuan, kalau kita di atas kan tumpuan yang paling banyak nih Pak, rapat gitu ya. Atau besi atasnya yang paling gede kan di atas nih 3, 2 kan gitu. Kalau yang di slope dibalik Pak. Slope yang di bawah ya. Tadi kan sempat ada slope tuh. Pembesiannya kan kalau tadi yang di balok ini 3, 2, 3, 2, di sini kan 2, 3. Kalau di slope itu dibalik Pak. Karena dia punya tekanan tanah dari bawah. Sehingga sini 2, ini 3, ini 3, 2. Seperti itu Pak. Kebalikan daripada balok kalau yang di slope pembesiannya. Tapi kalau secara dimensi ya lebih kecil. Lebih kecil ini. Kalau tadi slope-nya 15, 20 atau 15, 25, dia cukuplah 15, 15 atau 15, 20. Karena cuma nahan beban atap doang Pak. Iya. Tapi kalau misalnya ada lantai lagi, dimensinya perlu ditambah. Kalau yang slope paling atas tetap bisa 15, 15 atau 15, 20. Tapi kalau yang di lantai satunya harus dihitung dulu strukturnya Pak. Mungkin dia bisa gede lagi Pak. Bisa gede lagi. Iya, bisa gede lagi 20, 20, 25 atau 20, 30 ngikutin bentangan dari jarak antar kolomnya tadi. Ada rumusnya tuh Pak. Oh iya itu, pusing saya. B per H itu kan ada sekian B sama dengan sekian H atau gimana gitu. Ya yang penting itu harus dipelajari memang. Silakan dibaca lagi literaturnya Pak. Tapi kalau praktis rumah ya tadi aja Pak, angkanya 15, 20 atau 20, 25 gitu aja cukup itu Pak. Oke, selanjutnya kita ke ini rangka atap ini. Ya. Ini struktur rangka atap itu apa aja ini Pak? Ini kayaknya udah digambar udah kelihatan ya. Ya. Ada kuda-kuda, gording, usuk sama reng. Ya. Kalau saya sih sampein di sini karena rumah tinggal biasa, kuda-kuda bisa menggunakan baja ringan Pak ya. Sekarang baja ringan. Kalau zaman dulu pakai kayu. Nah, kalau kayu kan berarti ada banyak, bukan banyak ya, memang kayu itu kan sambungan antar kayu kan. Iya. Ada yang model alur, itu di alur. Terus ada yang di kalau yang antar gording itu kan ada kayak kepala tupai itu loh Pak. Iya, tupai-tupaian. Masih ada kayak itu ya. Itu berarti kuda-kudanya menggunakan kuda-kuda baja ringan kalau ngeliat ini sih Pak. Terus kalau proses masangnya sih berarti pertama dari kuda-kuda Pak, kita kan tadi sesuai gambar desain ada berapa banyak kuda-kuda yang perlu dibuat nih. Kalau menurut baja ringan biasanya kan jarak per 1 meter atau 1,2. Tebal materialnya kan ada yang 1,2 mili atau 0,8 ya. Buat yang sisi segitiganya itu sama yang tengah, baru yang di dalamnya menggunakan yang lebih kecil atau sama semua sesuai speknya. Terus setelah masang kuda-kuda ini jadi lanjut ke gording Pak. Nah gording kalau yang tadi menggunakan kayu menggunakan diganjel pakai itu tadi Pak. Iya. Tupai Pak ya. Kepala tupai. Supaya nggak merosot. Ya benar. Setelah di gording, paling bawah ketemu sama si ring balok. Kalau kayu namanya murplat. Sambungan berarti baloknya dia tidur posisinya. Kalau digambar ini balok kayaknya miring kayak si gording nih Pak. Harusnya dia tidur posisinya. Karena dia jepit si kuda-kuda ini supaya pada saat ada angin. Memang atap ini kan bebannya ada paling besar beban angin Pak. Angin hisap sama angin hisap sama dorong Pak. Ada 2 di sini. Makanya yang nahan itu si murplat ini supaya kuda-kuda itu nggak keangkat. Dia diikat ke kuda-kuda plus ada murplat. Sama dulu murplat Pak ya, di ring balek ya. Sama di posisi tengah ini ini juga ada murplatnya tuh. Apa sih istilahnya tuh? Ada cepitannya itu. Setelah jarak antar kuda-kuda berapa Pak? Kalau yang baja ringan biasanya 1 meter Pak. Oh 1 meter. Dia harus lebih rapat ya. Tapi kalau yang kuda-kuda kita kayu itu bisa sesuai kolom, bisa per 3 meter. Pasti kolom. Jadi setelah gording kita lanjut masang usuk. Usuk itu yang warna kuning itu. Warna kuning ya. Biasanya kalau kayu kan 57 Pak ya. Iya. Kalau ini usuknya baja ringan. Baja ringan pakai material sama kayak kuda-kuda dia. Setelah itu baru terakhir reng. Lah reng ini jaraknya Pak nyesuaiin dengan penutup atapnya. Jenis penutup atapnya. Kalau Bapak pakai genteng kan
genteng konvensional dulu 20 sentian Pak ya. 20 20 senti ada 20 senti 21 kan. Kita pasang ring kan mulai dari bawah nih. Jarak 1 terus naik Pak sampai ketemu di atapnya kan. Apa namanya hubungan ya? Di hubungan terakhir tuh ada ininya, ada kayu buat nutup nanti apa? Knocknya. Ya. Kalau atapnya pakai seng apa? Pakai tadi genteng ya. Pakai genteng. Karena ada memang jenis material genteng yang model knock itu ya. Itu juga sama Pak. Begitu kita udah masang genteng, terakhirnya dikunci knock. Knock pun masangnya dari pinggir. Berjalan ke tengah jadi satu. Ya terakhir nanti ngunci. Paling atas tuh ngunci. Ya fungsinya kan kunci, terus air enggak. Udah air enggak masuk ya. Masuk ke dalam rumah. Udah dikunci kan gitu. Udah dikunci di knock yang paling atas, paling terakhir tadi. Itu. Ada juga nih Pak, atap kan enggak modelnya cuma pelana nih Pak. Ini kan pelana ya kalau kita lihat nih. Ada pelana, ada yang limas. Limas berarti depannya sini ada miringnya itu. Miring. Ada juga yang jure. Pas dia atap belok kan tengahnya nih Pak, jure dalam, jure luar kan gitu. Itu knocknya juga ada Pak, macam-macam itu nanti. Bentuk segitiga, bentuk yang segi belok sini. Di ujung jurenya juga ada nanti Pak, knock tuh Pak, penutupnya tuh Pak, yang bentuknya bulat ya. Rumah zaman dulu Pak. Sekarang kan nggak tahu deh masih ada nggak itu. Ini jenis-jenis material atap ini tadi? Iya. Tadi Bapak udah sebutin ya? Tadi ada genteng ya, genteng berarti kan konvensional tuh Pak. Antara genteng juga ada tanah liat. Di daerah mana? Soka tuh Pak. Soka. Ya, soka. Terus ada lagi yang sekarang roman juga ada Pak. Roman tuh kan ada yang tipe apa itu Pak? Yang warna coklat juga. Atasnya di genteng keramik juga ada Pak dari roman itu. Boleh ngomong merek nggak nih? Ya nanti tinggal di. Karena kan ini yang biasa dipakai Pak ya, genteng seperti itu, genteng yang tanah liat, genteng roman, genteng beton. Ini juga terus kembali ke seng Pak. Ini kayaknya seng, walaupun dia ada motif gentengnya. Ini ada yang seng ini kan juga macam-macam Pak. Ada yang model lembaran seperti ini, ada yang model manjang, baru di panjang-panjang gitu kayak di pabrik tuh Pak, spandek. Itu juga ada ketebalan sendiri Pak, 0,75 atau 0,5 ikutin spek. Warna pun bisa disesuaikan. Ini kan warnanya ngikutin ya. Nah, sedangkan pemasangan untuk yang ini kan apa namanya seng Pak ya, atau singkalum ya. Itu di bawahnya kalau dilihat kan ada rangka. Di bawahnya ada kayak putih-putih loh Pak. Oh iya, itu putih-putih. Kain itu kan bisa, mungkin ini peredamnya Pak ya. Kalau kita di konstruksi itu kan di rumah mungkin menggunakan glass wool tuh Pak. Glass wool. Jadi kalau ini glass wool, terus ada kawat ayamnya, baru ditutupin ke bawahnya atap Pak. Itu buat meredam panas. Meredam suara. Kalau hujan kan biar kalau di rumah protek itu lumayan. Kalau ini kan seng pasti kenceng Pak. Kenceng suaranya itu. Pasti kenceng dia suaranya. Salah satu meredamnya ini. Saya dulu pernah juga Pak menggunakan seng Pak. Namanya ancor. Anti bocor. Jadi baja ringan, bawahnya tempeli ancor itu Pak. Seng itu, seng anti bocor, baru atasnya ada ini. Atap baja atap ringan ini. Motifnya itu ngikutin. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya ini. Ya. Masing-masing material tadi ya. Makanya tadi kalau yang untuk seng ini kan pasti berisik gitu. Iya, kekurangan dia berisik Pak. Solusinya yaitu tadi pakai peredam atau dia ya kan ada juga seng yang pasir Pak. Itu kan juga nahan suara juga itu. Mungkin itu salah satu solusi. Tapi kelebihannya dia masangnya Pak. Oh iya. Masangnya cepat, materialnya juga ringan sehingga konstruksi kuda-kuda tadi kan bisa lebih ngirit Pak. Oke. Selanjutnya pemasangan bata. Ini dinding jenisnya apa aja ini Pak? Ya kalau bata tadi kan penutup dinding nih Pak ya. Penutup dinding itu ada beberapa ya. Kalau yang saya perhatikan ada pasangan bata merah. Tadi kan pakai bata merah tuh yang dijual di
biasanya di toko material. Kalau ini menggunakan hebel ya, hebel atau bata ringan ya, bata ringan putih, hasil dari pembakaran atau cleve itu ya. Ini juga lebih praktis Pak, lebih ringan, namanya juga bata ringan. Cuman kelemahannya mungkin di itu apa tingkat, kalau denger tuh Pak, tetanggaan itu kan dong kalau itunya. Kalau bata merah kan kita ngomong di sebelahnya nggak dengar kan. Kalau ini mungkin masih masuk. Kalau sisi luar memang kita sering menggunakan bata hebel ini Pak, bata ringan. Tapi kalau pembatas antar kamar menggunakan bata ringan bisa, atau kita lebih praktis kalau di apartemen kan menggunakan ini Pak, partisi gypsum. Oh, partisi gypsum. Ya. Dan untuk pemasangan ini kan memang kita biasanya per 1 meter berdiri kita harus pasang kolom praktis Pak. Memang di sini nggak ada foto kolom praktis, tapi artinya pemasangan itu jarak 1 meter sebelum masang ya, kita kan asnya tadi Pak, kita cari as, berdiriin profil kayu sebagai pegangan. Ini kan ada tali Pak, tali buat apa ya, sebenarnya buat ngatur kelurusan sama jaraknya itu vertikalnya harus benar. Kita pasang 1 layer, setelah itu naik 1 layer lagi sampai dengan kira-kira 1 meter. Setelah itu ada kolom praktis Pak tadi. Yang tadi yang kita sampaikan ada kolom praktis, yaitu harus dicor dulu Pak, supaya dia ngikat. Kalau kita nekat ngambruk Pak. Istilahnya miur-miur dindingnya. Terus yang bata ini ketemu dengan kolom struktur, biasanya kita bor Pak. Kita bor, kita pasang besi, 2 besi kita lem lah pakai lem hebel itu, besi masukin buat jepitan Pak. Jadi si batanya juga istilahnya nyepit ke kolomnya juga. Angkor ya. Angkur. Setelah dia nyampe di balok, nggak kita kasih adukan Pak, tapi kita kasih styrofoam. Oh, styrofoam. Kan kita juga harus memperhitungkan ada pergerakan gedung Pak ya, pergerakan rumah ya, supaya nggak ada crack pada saat nantinya. Kita menggunakan styrofoam, terus baru kita plaster, kita aci dindingnya. Kalau yang di bagian bawah ini ujuk-ujuk pasang bata, harusnya bawahnya ada dulu nih Pak, tanggulan tadi ya. Ada tanggulan. Kalau memang tanggulan terus sama sih Pak, pakai balok praktis aja Pak. 10-10 boleh, 8-8 boleh kita pasang dulu, setelah itu baru di atasnya ada hebel. Menyesuaikan dengan dimensi ini nggak sih Pak? Tanggulannya? Menyesuaikan. Bata kan ada 7,5 Pak, 7,5 sama 10 cm ya kalau bata seperti ini ya. Kalau yang sisi luar kita 10 cm atau sisi dengan tetangga 10 cm. Sisi dalam kita 7,5. Kita ngikutin lebarnya ini. Terus kalau untuk sambungan dengan kusen gimana nih Pak? Kalau sambungan dengan kusen harusnya ada ini Pak, balok praktis juga. Oh, harusnya ada balok ya, praktis. kalau ini kan ini kayaknya langsung diajar nih. Dan saya lihat ini kan posisi kusennya kayu ketemu dengan batanya pun juga pas di perbatasan, ini bisa jadi nanti ada crack. Harusnya kan ada kayak kolom praktis. Ya, ada kolom praktis sama balok. Namanya balok lintel itu Pak. Itu lintel. Bisa balok lintel itu bisa di 8x8 Pak. Kecil sih Pak itu. Yang penting ada struktur penahan dari beban di atas supaya beban bata atau dari atapnya ini nggak langsung kena ke kusen. Fungsinya itu dia sebarkan ke bata yang lain baru turun ke lantai nanti Pak. Oke, mungkin selanjutnya pekerjaan plesteran ini. Plesteran ini kalau kita ada 2 juga nih Pak, menggunakan semen pasir ya kalau rumah. Kalau yang bata hebel kita campurannya berapa ini Pak, semen pasir? Semen pasir ini nggak terlalu itu Pak, 1:3 atau 1:4 sih itu Pak. Ada 2 Pak. Kalau semen pasir kan yang di posisi bawah ketemu sampai 1 meter atau 1,20 meter kan terasram Pak. Ya, terasram. 1:2 kalau itu Pak. 1 semen, 2 pasir. Kalau ke atas bisa 1,4 atau 1,3. Campurannya lebih tahan air lah istilahnya Pak. Supaya air dari bawah nggak naik. Nah kalau yang kita di apa namanya nih bata putih ini, yang hebel ini ya kita menggunakan material semen instan Pak. Kan banyak tuh sekarang ya, mendingan pakai itu ya. Ya, ngaduknya pun juga nggak ada perbandingan nih Pak. Buka sak, dituang, kasih air, pakai mixer. Mixer yang dari alat bor itu diganti kepalanya. Kayak mixer roti itu loh Pak. Iya. Pencampuran di situ baru langsung baru kita plesterkan di situ. Memang untuk plester ini pun ada beberapa
langkah Pak sebelumnya. Kalau kita lihat setelah dinding tadi kan kita per semeter kolom praktis Pak ya. Kita naik lagi sampai full. Setelah itu kita ambil ini Pak. Kalau kita pakai benang, kita ukur dulu berapa tebalnya untuk plesteran. Kita tarik benang sekian atas bawah. Paku kanan kiri ya. Atas bawah dari benang. Baru bikin kelabangan Pak istilahnya. Kepalaan lah, caplaan atau kepalaan. Kita bikin dulu 1, 2 sejarak ini apa? Jidarnya gitu. Jidar kita kan 2 meter ya, paling semeter lah ini dimainin dulu. Itu jadi kepala baru kita bisa plester Pak. Sebelum plester juga kita lihat dindingnya Pak. Kalau terlalu kering banget kita basahin dulu Pak. Supaya agak nempel itu ya. Supaya air dari plesteran ini nggak habis diserap sama bata. Kalau dia agak lembab gitu kan bata kita bisa lebih nempel Pak. Lebih nempel. Memang beberapa kejadian kalau nggak dibasahin ya itu Pak, apa istilahnya, ngelotok dulu Pak. Ngelupas itu. Ngelupas ya. Kalau zaman dulu kan dikasih campuran kapur segala itu Pak. Ya mungkin. Malah panas itu dindingnya. Selanjutnya ini masang lantai nih. Ini gimana metode pelaksanaannya Pak? Oke Pak. Kelurusan Tadi kalau dari pemasangan keramik lantai berarti kan kita pertama kali ada skrit Pak. Itu kan bapaknya itu udah nyekrit tuh. Yang diinjak itu ya di kakinya itu. Jadi setelah diuruk, tanah diuruk kan dipadatin Pak. Tebar dulu untuk pasir uruk. Baru kita lakukan skrit. Skrit itu sebenarnya pasir plus semen paling 1:2 atau 1:4 Pak. Kita pasang dulu di situ sebagai alas. Dengan bahasa rabatan gitu ya. Ya. Rabat itu. Okay. Kalau rabat kan dipasang di sisi teras. Kalau di dalam nggak tahu lah nyebutnya skrit kalau kita. Itu kita pasang dulu. Bisa Pak, ini sistemnya berarti ada dua kali masang. Masang skrit baru masang keramik. Atau kita pakai sistem basah Pak. Jadi skrit sama keramik kita pasang bareng. Kalau yang di ini berarti kita pasang skrit dulu. Setelah pasang skrit, levelnya berarti harus kita ukur Pak. Iya. Karena keramik kan punya ketebalan tertentu plus lem. Jadi sekian mili nih. Keramik kalau nggak salah kan di bawah 0,5 ya. Atau kalau HT kan 0,7 0,8 Pak. Jadi sekitar 1 cm kita ukur dulu pas skrit, berarti kurang 1 cm untuk masang keramik finishingnya. Terus kita level, setelah kita level pasang skrit baru pasang keramik. Nah, masang keramik kan kita acuan gambar Pak. Star point-nya di mana? Nah, itu yang penting. Star point kan berarti biasanya ada di ujung pintu atau di tengah ruangan. Bisa di badan keramik atau di 4 sudut kan gitu Pak. Ya itu nanti kesepakatan sah itu. Mau dipakai yang di mana. Nah setelah ditentuin star point baru bisa kita tarik benang Pak. Tarik benang ini setelah ada star point. Kalau ini ngeliat star point-nya ada di ujung pintu Pak. Ujung pintu. Pintu star point baru disebar ke dalam ruangan. Disebar di ruangan berarti nanti di ujung ruangan mungkin ada yang itu Pak. Potong. Kalau diusahain kalau kita rumah berarti pas kita masuk di pintu paling ujung tuh harus yang utuh Pak. Paling ujung di pas mata kita ngelihat ke sana tuh utuh semuanya. Belakang kita yang potongan. Berarti yang di depannya bapak ini nanti yang ujung ini potongan nih. Potongan itu bisa nanti keramik yang sama atau istilahnya border Pak. Keramik yang warnanya beda, kontras sekali dengan yang dipasang sebagai indukan. Nah kalau masang keramiknya sendiri menggunakan lem keramik Pak, ini juga instan nih Pak. Menggunakan roskam yang bergerigi. Berarti material pasta diceplokin, diratain, baru ditarik pakai gerigi. Itu fungsinya pada saat diketok si pelapisnya ini HT atau keramik itu dengan palu itu. Palu karet ya Pak. Jangan palu yang ini ya. Kalau palu itu marah Pak. Palu karetnya ini jadi materialnya lemnya pasta itu ngikat Pak. Jadi dia ngisi kan di rongga-rongganya itu. Harapannya seperti itu. Jadi pas diketok biasa Pak, kita di apartemen atau di rumah ya atau di gedung itu kan checklistnya dengan MK atau owner kan pakai itu Pak, pakai besi itu Pak, di tong gitu Pak. Keramiknya
apa? Pecah atau Enggak, ada rongga ya? ada rongga apa enggak iya. itu. Nah, kalau tong 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 berarti kan enggak terisi penuh, Pak. Berarti kan ada masalah dengan pada saat kita ngelemnya Lem tadi. tadi. Tapi kalau teng 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 kan berarti antara keramik dengan lem itu kan sempurna, Pak. Sempurna, Iya, merata ngisi semua gitu. merata. Sekarang model pengetesan seperti itu, Pak. Pakai besi itu. Besi. Iya. Jangan keras-keras tapi ya. Ya, Gitu. kita punya aturan lah seberapa tinggi untuk jatuhnya. Terus ini ada tips nggak Pak untuk mencegah keramik supaya nggak retak atau mungkin setelah terpasang terjadi ledakan itu? Oh iya, keramik pun yang mau dipasang biasanya kita rendam dulu, Pak. Ini lupa nih, ya kan udah langsung kepasang nih. Jadi kita punya bak tuh, Pak, buat ngerendam keramik. Ya antara 1 sampai 2 jam lah kita rendam dulu. Tadi kan sebelumnya kan kita udah siapin air, direndam, kita siap, terus kita masuk marking. Setelah itu marking jadi ya baru kita ambil keramiknya, kita tiriskan lah. Biar nggak banyak air juga, baru kita pasang. Setelah dipasang, antar keramiknya ada nut, Pak. Ada yang nutnya yang lebar, ada yang nutnya yang kecil ya. Terlalu rapat. Terlalu rapat itu. Nah, kalau yang ngikutin sih, Pak, biasanya kan kita ada spacernya tuh, Pak. Spacer itu buat ukuran nut 3 mili atau berapa mili itu ada tuh, Pak, dijual juga, kita pasang spacer itu. Setelah spacernya kepasang kan berarti ada nut nih, Pak. Kita tinggal dulu, Pak. Seminggu atau 5 sampai 7 hari lah baru kita isi nutnya. Itu fungsinya ditinggal Supaya air yang tadi kan kita pakai air, Pak. pakai air. Biar nguap dulu, biar kering, baru kita tutup pakai nut. Kalau enggak kita kasih jeda waktu tadi, Pak, bisa meledak atau keramiknya ngangkat lagi gitu. Karena dia nggak ada ruang buat air ini keluar, pemuaian atau apa gitu. Akhirnya keramiknya meledak gitu. Pecah. Ya kalau mau detail lihat di podcast sebelumnya. Ini bahas tentang keramik soalnya. Siap. Nah ini dari Pak Agung sendiri, dari itu kira-kira ada tips nggak untuk bangun rumah ini? Oke, Pak, kalau ya kita sharing aja, Pak, ya. Sharing aja. Sharing aja ya. Kalau bikin tips kan berarti harus detail itu. detail itu ya. Kalau pertama tadi yang mengenai pondasi, Pak. Ya kalau pondasi sesuaikan dengan kebutuhan rumah. Misal 2 lantai berarti harus pakai footplat minimal. Ya kan, footplat mau ukuran 50 atau semeter monggo aja. Yang penting ada footplat di tiap kolom. Tapi kalau 1 lantai ya oke, pakai pondasi batu kali. Terus naik ke atas sudah ada slope-nya, Pak. Itu wajib. Untuk ngiket tadi Ngiketnya. ya. Setelah slope berarti kolom. Lah kolom boleh, Pak, nanti disesuaikan aja. Yang penting ada besi, besi tulangan utama dan sengkangnya harus diperhatikan. Naik ke balok ya, baloknya juga besi dan sengkangnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau 1 lantai berarti cukuplah, praktis gitu, Pak. Untuk atap, memang atap ini pengaruh, Pak. Memang kalau kita pengen yang hemat atau ekonomis ya menggunakan atap yang ringan. Contohnya ketika ada seng kita bisa tutup pakai insulasi. Tapi kalau memang kita milik yang agak berat kayak genteng ya berarti kan konstruksinya juga lumayan juga ya. Di samping itu yang nggak lupa itu kan dari konstruksi kan dari tampilan arsitektur, Pak. Ya kita harus estetik dulu, Pak, dari depan seperti apa baru kita bisa kita terjemahkan ke struktur. Jadi jangan struktur dulu baru arsiteknya dulu, Pak. Dipenuhi. Karena kan kita selamanya kan ya harapan kan kita tinggal di rumah kan selamanya nih, Pak. Ya kan gitu. Kita pakai untuk keluarga, untuk ya setelah pulang kerja, Pak, ya. Lihat rumah kan jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan gitu ya. Semuanya bagus dulu di depan, terus baru kita desainnya untuk strukturnya. Strukturnya seperti itu, Pak, kaidahnya struktur tadi, Pak. Jadi jangan dibolak-balik malah nanti nggak bisa seperti foto tadi, video malah ambruk atau ada ambrol kan gitu ya. Kita tetap harus ikutin kaidah strukturnya. Baik, kita udah nyampe di penghujung acara nih. Oke Sobat Adi, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan ingat, share juga ke kerabat dan orang terdekat ya. Bisa lewat WhatsApp, IG, X, mungkin Facebook, terserah kalian. Dan jangan lupa nonton episode-episode sebelumnya. Jika ada usulan tema yang mau dibahas,
bisa disampaikan, tulis di kolom komentar. Oke, saya Supri undur diri, sampai ketemu di podcast Beacon selanjutnya. Beacons, bicara konstruksi, dari ide jadi solusi.